Alhamdulillah kalau masalah kendala ya kalau cuman sekedar pilek itu wajar lah. Cuman selain itu nggak ada. Nggak ada. Angka kematian 0%. 0%? 0%. Nah, triknya gimana, Mas? Nah, kuncinya dari perawatan itu dari kandang. Kandang sama pakan. Kita harus berani. Kalau ingin kita melihara kambing kok biar gemuk, kita harus berani beri pakan yang bagus. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini saya berkunjung di sebuah peternakan guys. Peternakannya bagus, rapi, dan ini bisa ditiru oleh teman-teman pemula. Seperti inilah nanti kalau kalian ingin beternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wijanarko, bisa dipanggil dengan Bapak Danar atau Bapak Pandu. Beralamatkan di Dusun Roro Mulia, Lampung Selatan. Lampung Selatan. Ya. Kalau ditanya sejak kapan, itu udah dari sejak kecil. Cuman kalau untuk mendalami baru berapa tahun inilah. Kalau awal mulanya kita berternak ini dari tahun 2020, terus sampai sekarang. Itu awal mulanya berapa ekor, Mas? Kalau awal mulanya itu 2 ekor. 2 ekor ya? Ini jenis crossbur. Crossbur sama ya? Banyak orang yang bilang Jawa Randu. Terus apa itu Rambon. Rambon. Soalnya untuk prospek ke depan kayaknya lebih mudah dan lebih apa ya? menghasilkan uang lah. Alhamdulillah kalau masalah kendala ya kalau cuman sekedar pilek itu wajar lah. Cuman selain itu nggak ada. Nggak ada. Angka kematian 0%. 0%? 0%. Nah, triknya gimana, Mas? Nah, kuncinya dari perawatan itu dari kandang. Kandang sama pakan. Kita harus berani. Kalau ingin kita melihara kambing kok biar gemuk, kita harus berani beri pakan yang bagus. Contohnya kalau mau ngarit, cari rumput itu jangan sayang dikasihin ke kambing. Oh gitu. Pokoknya harus jojong kasih pakan yang penuh full. Jadi nggak dijatah. Nggak, kira-kira dia lapar kasih aja. Intinya kambing ini nggak pernah kelaparan aja. Cuman itu pokoknya intinya. Terus masalah kebersihan kandang harus perhatiin. Bersih bener nih, Mas. Alhamdulillah. Ini setiap hari bersih seperti ini? Alhamdulillah ini pagi sama sore harus rutin dibersihin. Dibersihin kan ya. Kemudian ada lagi tuh tempat kiri kanan ada kotak-kotak wadah koi itu. Itu ide dari kita sendiri. Supaya kok kalau teman main ke sini kan dilihat kok banyak kohe itu kan kurang enak. Jadi kalau dibuat seperti itu nyaman, Mas? Nyaman. Buat ngopi, nongkrong sama anak-anak, nyaman. Emang enak bener sih kandang ini kalau dibuat tongkrongan sih. Ini yang sampean miliki sekarang udah berapa kali beranak, Mas? Ini ada yang tiga kali beranak, ada yang 1, ada yang 2. Gitu. Iya. Sampean selama beternak ini ada nggak ngalami yang namanya majer untuk indukannya? Oh iya banyak sekali ya aku dengar itu ada orang kok kambing aku majer. Gitu. Alhamdulillah teman saya nggak pernah. Nggak pernah ya? Jadi tipnya tadi tuh cuman itu, makan aja? Iya, makan sama kebersihan kandang. Kebersihan kandang. Ada nggak penyemprotan gitu, Mas, kalau kambing kita ini? Oh pasti. Satu minggu sekali. Seminggu sekali? Pasti itu pakai ini pastak. Pastak. Itu aman di sini, Mas? Aman. Itu kebanyakan kalau orang nggak tahu itu malah takut. Setuju saya. Takut. Itu kenapa itu, Mas? Katanya takut keracunan. Padahal enggak, sama sekali enggak. Berarti kalau disemprot kena semuanya pokoknya sampai kandang, bahkan saya coba ke mulut kambing. Ke mulut kambingnya? Ini maaf ya, bukan berlebihin ya, enggak berlebihin. Memang faktanya kayak gitu. Kita dulu itu lihat YouTube, terus kebetulan memang saya itu dari kecil memang hobi melihara kambing.
Jadi ya sampai sekarang hobi itu tersalurkan. Tapi ini kandangnya masih bagus. Ini kambing baru, apa kandang baru? Atau ini kandang yang kedua, Mas? Ini kandang ketiga. Ketiga? Bahkan keempat, Ding. Keempat ya? Keempat. Jadi udah melalui perubahan-perubahan. Iya, alhamdulillah. Ini dari hasil peternakan kita sendiri. Ini kandang ini. Iya. Habis berapa, Pak Janar? Ya, maaf ini ya. Ini kalau yang terakhir ini biaya habis 16 juta. 16 juta. Iya. Hasil dari miara kambing selama kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Ini sampai dari awal dulu langsung breeding atau ada pengemukan gitu? Pengemukan dulu, awalnya pengemukan. Awalnya pengemukan. Sedikit demi sedikit terus kita kumpulin gitu kan. Awalnya pokoknya itu 2 ekor. Iya. Awalnya dulu. Nah, aku beli 2 ekor, aku piara kurang lebih 5 bulan, jual dapat 6. Nah, dapat 6, terus seterusnya. Terakhir kalau nggak salah itu tahun 2023. Aku jual kambing 12 ekor. Jantan ya? Jantan semua. Itu menghasilkan uang, ini hasilnya ya, yang kita omongin. 12 ekor itu menghasilkan uang 17, berapa gitu lah. Iya, 17 juta koma ya. Lalu bangun kandang ini? Lalu bangun kandang ini. Oh, berarti nggak ngerogoh modal dompet dong? Oh, sama sekali nggak. Kemudian pertanyaan saya ada satu, Mas. Kenapa dari penggemukan sudah ngerasa enak, kok sekarang pindah ke breeding? Ini pertanyaannya sangat bagus. Ini uji coba, sementara ini uji coba. Gimana hasilnya, terus gimana cara perawatannya kan. Soalnya kalau sejatinya saya itu suka miara kambing dari memang penggemukan. Oh, penggemukan ya? Berarti basic sampai di penggemukan? Penggemukan. Mudah dari perawatan. Ya kalau gini kan, kalau sistem breeding harus punya penjataan. Nah, satu. Keduanya itu harus kita telaten. Contohnya kalau bunting-bunting kayak gini kan, harus siap kita. Tengah malam harus bangun kan. Takutnya kenapa-kenapa kalau pas lahiran. Biasanya beranak gak ketahuan tuh ya. Ya, contohnya kemarin tuh kan beranak gitu yang satu itu. Aku pokoknya ronda lah. Nah, ronda sampai jam 12 malam, malah tahu-tahu aku tidur jam 2:30 pagi udah brojol di lantai. Iya. Itu susah senangnya kayak gitu kalau ya? breeding. Kalau breeding. Kita dibandingkan hasilnya yang memuaskan yang mana gitu. Gitu. Kalau besar di breeding kita lanjut. Gitu. Tapi ini ada turunan bur nih, Mas. Ada crossnya nih. Kenapa sampai pilih ini, Mas? Gini ya, Pak ya. Iya. Aku perhatiin anakan crossbur dibanding sama anakan Jawa Randu, contohnya Rambon. Itu perkembangannya itu sangat jauh, Pak. Lebih pesat mana tuh? Lebih pesat dari crossnya itu. Iya. Pokoknya pernah di situ kan ada itu. Umur bahkan selisih 3 bulan. 3 bulan. Kambing Jawa itu udah melahirin umur 3 bulan. Sedangkan kambing saya belum lahir. Ternyata aku piara besarnya cepet yang crossbur. Jelas karena dia emang tipe kambing bedaging, mbah-mbahnya dulu. Gitu. Tapi dari segi pakan bagaimana, Mas? Kalau segi pakan sebenarnya sama aja, cuman dia lebih rakus kalau crossbur. Lebih mudah perawatannya. Tergantung cuaca, Pak ya. Kalau cuacanya panas, kita rajin dikeluarin, dimandiin. Oh, dimandikan ya. Pemberian minum nggak di sini? Setiap hari. Oh, setiap hari? Setiap hari. Kalau pemberian pakan berapa kali sih, Mas, sehari, Mas? Kalau pemberian pakan kita nggak harus di jadwal. Pokoknya kita lihat kambing itu kok bunyi, kita kasih pakan. Gitu. Supaya gimana
kambing kita itu biar cepat gemuk, kita harus berani beri pakan. Gitu. Kalau pakan biasa-biasa aja, nggak ada apa tuh konsentrat, nggak ada, nggak pakai saya. Nah, kalau di kandang yang sampai miliki ini Mas, pakannya yang tersedia apa aja Mas yang diberikan? Contohnya satu, daun singkong kita chopper, Dicoper ya. sama daun pisang kita chopper, campur aduk. Terus kalau masalah komboran itu kadang dikasih, kadang enggak. Komboran itu cuman air kedelai, terus dicampur sama pohon pepaya digiling sama bekatul. Itu aja. Iya, iya. Itu yang di drum itu apa Mas? Itu daun singkong di chopper. Silase ya? Ah. Oh, di silase. Jadi sampai enggak ngarit setiap hari? Enggak. Kita ngarit itu cuman paling 2 hari, terus bisa kepake setengah bulan. 2 hari? 2 hari. Cuman dibantu sama anak. 2 hari itu bisa dipakai 1 bulan, setengah bulan. Setengah bulan. Iya, penak Mas ya? Ya alhamdulillah penak, Pak. Contohnya breeding itu kalau kita punya babon terus ngelahirin 2 jantan semua, itu pasti seneng. Nah, cuman kalau pas waktu lahiran feeling kita itu laki, nah, ternyata perempuan 1. Aduh, itu memang agak sedih. Agak sedih. Cuman gimana lagi? Nggak sesuai harapan. Rezeki itu ada yang ngatur, ya terima aja lah Pak. Jadi gitu. Iya. Jadi ada harapan yang nggak terwujud. Iya, iya. Gitu. Itu kadang-kadang sebelah tuh apa Mas? Penggemukan atau breeding juga Mas? Itu breeding juga. Breeding juga. Iya. Pakainya daun singkong juga. Itu daun singkong juga sama aja. Sama ya? Kenapa dibedakan Mas? Nggak langsung dipepetkan aja Mas konsepnya? Itu kan gimana ya? Awal mulanya sebenarnya mau apa maksudnya itu? Jejerin. Dijajarin. Didampingin. Cuman karena ini punya rencana lain lagi, itu kan mau saya bikin kandang lagi sebelahnya. Gitu. Oh, ada rencana ke depan berarti? Iya. Apa Mas prospek ke depan Mas? Programnya Mas? Programnya pokoknya kita pingin mencetak kambing cross bur untuk pedaging, terus yang berkualitas. Mas Janar, emang di sini ini pasaran crossbur apa mudah Mas? Ya terhitung mudah sih Pak. Apalagi kalau jualnya itu harga standar, sangat mudah, pasti itu. Standar Jawa Radu gitu, wah rebutan. Jelas. Jadi kemudahannya di situ Mas ya. Iya. Iya. Mas Janar pernah jual belum yang untuk cross-crossan ini? Alhamdulillah pernah Pak, satu ekor. 1 ekor. Gimana Mas di sini pasarnya bagus? Terjual bagus nggak? Itu umur 4 bulan, bahkan belum sampai lah. Tapi laki, itu laku 2 juta. Oh ya tinggi Mas. Tinggi di sini berarti. Itu bahkan ini Pak, berebut kita, Pak, orang-orang itu, kawan-kawan. Yang mau beli? Berebut. Kita posting di WA, gitu kan. Wah, yang komen banyak Pak. Alhamdulillah langsung laku. Aku bandrol 2,5, dia nawar 2 juta. Langsung saya kasih. Berarti kita baru tes uji coba jual langsung banyak cari. Iya. Aduh, stok kita belum ada. Iya. Aduh, kita tambah lagi Mas ininya, bibitnya Mas. Iya. Sangat membantu Pak. Contohnya? Contohnya kalau ada kebutuhan anak sekolah, kita kan ya namanya orang-orang desa Pak ya. Kebutuhan anak sekolah itu kan nggak menentu. Itu kita bisa jual 1. Terus kalau ada tetangga atau saudara punya hajatan gitu kan, kita kok mau kerja nggak ada kerjaan kan, itu kita bisa jual 1 lagi buat ya namanya hidup di desa Pak ya. Banyak sekali keperluan. Iya. Gitu. Sangat membantu. Sangat membantu ya. Oh berarti usaha ini kalau dibesarkan ya bisa cukup untuk jadi usaha beneran Mas ya? Oh sangat bisa. Ini kalau usaha sendiri jadi usahanya apa Mas? Kalau saya serabutan Pak. Serabutan? Pagi kita kan jualan tempe Pak. Iya. Terus sore
atau siang kita ke ladang. Ke ladang. Terus sore ya buat sampingan apa ini. Dengan adanya usaha perdagangan sampean kemudian pertanian, nggak mengganggu Mas adanya peternakan ini Mas? Enggak Pak, itu tergantung kita apa pola perawatan. Terus kita jangan apa ya, jangan terlalu dibebani. Soalnya kalau terlalu merasa terbebani itu memang agak susah ngatur waktunya loh. Kita bikin enjoy aja. Waktu ngarit ya ngarit, waktu kerja yang lain ya kerja yang lain. Jadi emang apa harus ada konsep Mas ya? Ini Mas di sisi sebelah sini ada apa hitam-hitam ini? Itu kambing jenis apa? Jawa atau kacang Mas? Itu salah konsep Pak dulu Pak. Loh, kok pernah salah konsep? Gimana itu konsep awal? Itu kan indukannya kan crossbur. Aku apa kawinin sama F3. Cuman nggak jadi. Terus aku kawin lagi sama Jawa Randu. Jawa Randu. Hasilnya kayak gitu. Jawa campur kacang. Jadi sebuah peternakan itu uji coba penting Mas ya? Penting, sangat penting. Jangan terlalu ambisi. Kalau kita terlalu ambisi, biasanya salah kaprah. Contohnya, wah aku pengen miara kambing. Lihat dari temen tuh kok bisa bagus-bagus, bisa sukses. Kita miara langsung 10 ekor. Nggak bisa itu. Nggak bisa ya? Harus kita uji coba dulu. Bertahap? 1 ekor apa 2 ekor. Kita mampu apa enggak, kita baik apa enggak miara kambing, cara perawatannya bisa apa enggak. Kalau bisa dilanjutin. Ya gitu. Ini Mas Janar dengan apa namanya kambing, apa kandang segini banyak kambingnya pasti nanti penuh. Ini jenengan punya bank pakan enggak Mas? Aku nggak punya. Nggak punya bank pakan? Nggak punya sama sekali. Ini kan kebetulan ladang itu kan dibikin kebun. Oh gitu ya? Jadi nggak ada lahan, sama sekali nggak ada lahan. Berarti sampai ini kalau kehabisan stok pakan, ya ngarit itu ya? Ya ngarit. Tapi kan ini kan di musim panen raya. Iya. Jadi banyak, melimpah itu pakan-pakan. Berarti sampai kalau untuk daun singkong aja nggak beli ya? Nggak beli. Masih free lah berarti. Kalau di sini melimpah Pak. Melimpah ya? Untuk saat ini tapi melimpah. Mas kerugiannya apa sih Mas? Kita tinggal di desa seperti ini kalau nggak juga beternak Mas? Sangat rugi Pak. Kerugian itu banyak. Soalnya kan kita jangan buang-buang waktu. Kalau kita nggak miara kambing itu kan sangat membuang-buang waktu. Jadi sangat-sangat rugi. Ini loh miara kambing sangat menguntungkan. Jadi rugi banget kalau nggak miara kambing. Tinggal di desa ini? Pakan melimpah loh Pak. Iya, betul. Lain cerita kalau orang malas, itu lain. Aduh, malas bahasa juga kita. Kita malas bahas malahan. Iya, gitu. Jadi memang di kampung seperti di desa seperti ini rugi sekali kalau sangat rugi. Ya sama. Artinya kita harus bisa mengoptimalkan wilayah kita Mas ya. Iya. Orang-orang yang mau miara kambing untuk pemula ataupun yang mau miara kambing itu jangan ragu-ragu, coba dulu, jangan berangan-angan, jangan berandai-andai. Kalau kita nggak berani coba, nggak bakalan tahu kita cocok nggak miara kambing, kita cocok nggak miara sapi, itu nggak bakal ketahuan kalau nggak praktek langsung. Kalau nggak kita praktek langsung. Cuman dengan catatan jangan banyak-banyak dulu. Jangan banyak-banyak dulu. Kita coba 1 ekor atau 2 ekor, uji cobalah. Lihat kita bisa nggak ngurusin ternak kita. Kalau bisa diperbanyak. Cuman kalau nggak bisa, sebenarnya semua orang bisa. Cuman kita itu tergantung keniatan kita. Kalau kita ada niat, pasti bisa.